Halo, Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Kami sangat senang Anda bergabung dengan komunitas kami yang peduli kesehatan. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial, terutama bagi Anda yang sedang berjuang melawan diabetes atau memiliki anggota keluarga dengan kondisi ini. Kita semua tahu, sayuran adalah pilar utama dalam diet sehat, namun, ada beberapa sayuran yang, tanpa kita sadari, justru bisa menjadi musuh dalam selimut bagi penderita diabetes. Ini bukan tentang melarang total, melainkan tentang pemahaman dan kebijaksanaan dalam memilih. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya berbagi sebuah kisah inspiratif yang mungkin bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang kakek bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang penderita diabetes yang sangat disiplin dalam menjaga pola makannya. Ia selalu memilih sayuran hijau, buah-buahan rendah gula, dan protein tanpa lemak. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya bingung. Mengapa kadar gula darahnya kadang melonjak tanpa sebab yang jelas, padahal ia merasa sudah makan sehat. Suatu hari, cucunya, Dina, yang seorang mahasiswa gizi, datang berkunjung. Dina memperhatikan kebiasaan makan Pak Budi. "Kakek, kenapa setiap makan malam selalu ada semangkuk besar sup kacang polong dan jagung rebus?" tanya Dina. Pak Budi tersenyum. "Ini kan sehat, Nak. Sayuran semua, vitaminnya banyak." Dina menjelaskan dengan sabar. "Betul, Kak. Sayuran itu sehat, tapi beberapa di antaranya, seperti kacang polong dan jagung, punya kandungan pati dan gula alami yang tinggi. Tubuh kakek yang diabetes akan kesulitan mengolahnya, sehingga gula darah bisa melonjak." Pak Budi terkejut. "Jadi selama ini, sayuran yang kukira menyehatkan justru diam-diam membahayakan?" Dina mengangguk. "Tidak membahayakan jika dikonsumsi dalam jumlah sangat terbatas dan dengan pemahaman, kan? Tapi untuk kakek, lebih baik diganti dengan sayuran rendah pati seperti brokoli atau bayam." Sejak saat itu, Pak Budi mulai mengubah menu makannya. Ia mengganti sup kacang polong dengan tumis brokoli dan jagung rebus dengan irisan mentimun. Perlahan tapi pasti, kadar gula darahnya menjadi lebih stabil. Pak Budi belajar bahwa sehat itu tidak selalu sama untuk setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi khusus seperti diabetes. Ia menyadari bahwa pengetahuan adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan. Kisah Pak Budi ini sangat relevan, terutama karena diabetes tipe 2 memang lebih sering terjadi pada usia lanjut. Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa lansia banyak mengalami diabetes. Pertama, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami. Sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, hormon yang bertanggung jawab mengangkut gula dari darah ke dalam sel untuk energi. Kondisi ini dikenal sebagai resistensi insulin dan merupakan cikal bakal diabetes tipe 2. Kedua, gaya hidup juga berperan besar. Banyak lansia mungkin kurang aktif secara fisik dibandingkan saat muda, atau memiliki kebiasaan makan yang kurang terkontrol selama bertahun-tahun. Akumulasi lemak, terutama lemak perut, dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes. Ketiga, faktor genetik dan riwayat keluarga juga tidak bisa diabaikan. Jika ada riwayat diabetes dalam keluarga, risiko seseorang untuk mengembangkannya akan lebih tinggi, dan risiko ini seringkali baru termanifestasi di usia tua. Keempat, penggunaan obat-obatan tertentu yang umum dikonsumsi lansia untuk kondisi lain, seperti steroid atau diuretik, juga dapat memengaruhi kadar gula darah dan meningkatkan risiko diabetes. Kelima, kondisi kesehatan lain yang sering menyertai penuaan, seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, seringkali saling berkaitan dengan diabetes dan dapat mempercepat perkembangannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk memahami setiap aspek makanan yang mereka konsumsi. Nah,
Sebelum kita menyelami lebih dalam daftar sayuran yang perlu diwaspadai ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang sedang berjuang melawan diabetes atau ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kita sering mendengar bahwa sayuran itu sehat, dan memang benar. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa sayuran yang, meskipun terlihat polos dan sering dianggap sehat, justru bisa menjadi musuh dalam selimut bagi penderita diabetes. Ya, Anda tidak salah dengar, beberapa sayuran ini bisa meningkatkan kadar gula darah Anda secara signifikan jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Mari kita bongkar satu persatu. 1. Kacang polong, si kecil berpati tinggi pertama. Mari kita bicara tentang kacang polong, si hijau kecil ini seringkali menjadi tambahan yang lezat di berbagai hidangan, mulai dari sup hingga tumisan. Namun, bagi penderita diabetes, kacang polong memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Ini berarti kandungan patinya sangat mudah dicerna dan diubah menjadi gula sederhana dalam tubuh, menyebabkan peningkatan cepat pada kadar gula darah. Bayangkan, satu cangkir kacang polong rebus saja bisa mengandung sekitar 15 gram karbohidrat. Jumlah ini cukup signifikan bagi seseorang yang perlu mengelola asupan karbohidratnya dengan ketat. Jika Anda mengombinasikannya dengan makanan tinggi karbohidrat lain seperti nasi atau pasta, ini bisa memicu lonjakan glukosa ganda yang berbahaya dan sulit dikendalikan oleh tubuh. Jadi, daripada kacang polong, cobalah beralih ke sayuran hijau rendah pati yang lebih aman dan kaya nutrisi, seperti bayam, kale, atau buncis. Sayuran ini memberikan serat dan vitamin tanpa beban karbohidrat yang tinggi. 2. Jagung. Manisnya yang menipu selanjutnya. Ada jagung, meskipun secara botani tergolong sayuran, tubuh kita memperlakukan jagung lebih seperti biji-bijian atau bahkan gula murni karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Satu tongkol jagung ukuran sedang bisa mengandung hampir 30 gram karbohidrat, sebagian besar dalam bentuk pati. Ketika jagung dimasak, terutama dengan cara direbus atau dibakar, struktur karbohidratnya menjadi lebih mudah dipecah dan diserap oleh tubuh. Ini menyebabkan lonjakan glukosa yang cepat dan signifikan dalam aliran darah, mirip dengan efek mengonsumsi gula langsung. Bahkan popcorn polos tanpa tambahan gula atau mentega pun bisa meningkatkan gula darah secara signifikan. Untuk pengganti yang lebih aman, Anda bisa mempertimbangkan sayuran seperti zucchini panggang, paprika, atau asparagus. Ketiganya menawarkan rasa yang lezat dan tekstur yang menarik tanpa risiko lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. 3. Kentang, bom pati tersembunyi. Siapa yang tidak suka kentang? Digoreng, direbus, dipanggang, semuanya lezat dan menjadi favorit banyak orang. Namun, bagi penderita diabetes, kentang adalah bom pati tersembunyi yang harus diwaspadai. Satu buah kentang ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 35 gram karbohidrat. Sebagian besar adalah pati yang cepat diubah menjadi glukosa. Semua bentuk olahan kentang, baik itu kentang goreng, kentang tumbuk, atau kentang rebus, akan cepat diubah menjadi glukosa dalam tubuh. Proses memasak, terutama penggorengan, bahkan dapat meningkatkan indeks glikemik kentang. Bahkan ubi manis, yang sering dianggap lebih sehat pun, memiliki kandungan karbohidrat tinggi dan perlu dibatasi ketat. Kombinasi kentang dengan lemak jenuh, seperti pada kentang goreng atau olahan krim, juga dapat memperburuk resistensi insulin, membuat tubuh semakin sulit mengelola gula darah. Jadi, lain kali Anda ingin karbohidrat, pilihlah alternatif yang lebih sehat seperti brokoli, terong, atau kembang kol yang jauh lebih rendah karbohidrat. 4. Wortel, terutama yang dimasak, dari baik menjadi bahaya. Wortel mentah sebenarnya relatif aman dan sangat bergizi karena seratnya membantu memperlambat pencernaan gula alami di dalamnya.
Namun, masalah muncul ketika wortel dimasak, terutama hingga sangat lunak atau diolah menjadi jus. Proses memasak merusak struktur serat wortel, membuat gula alami di dalamnya menjadi lebih mudah diserap. Saat dimasak, indeks glikemik wortel dapat meningkat secara drastis, menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak diinginkan semakin lama. Dimasak, semakin tinggi potensi peningkatannya, dan yang paling berbahaya adalah jus wortel. Ketika wortel diolah menjadi jus, seratnya terbuang habis, menyisakan cairan manis pekat yang penuh gula alami. Cairan ini langsung membanjiri aliran darah Anda tanpa hambatan serat, menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat dan tinggi. Jadi, jika Anda ingin mengonsumsi wortel, lebih baik makan mentah dalam jumlah terbatas, atau ganti dengan seledri, mentimun, atau paprika yang lebih aman. 5 bit si merah manis yang menyesatkan terakhir dari daftar 5 sayuran pertama, ada bit. Sayuran berwarna merah cerah ini sering dipuji karena kandungan nutrisinya yang kaya antioksidan dan vitamin. Namun, bit juga mengandung kadar gula alami yang sangat tinggi, yang seringkali tidak disadari banyak orang. Satu cangkir bit rebus saja bisa mengandung lebih dari 13 gram gula alami. Meskipun ini adalah gula alami, tubuh tetap memprosesnya sama. Seperti gula pasir biasa, memicu lonjakan gula darah yang signifikan. Bagi penderita diabetes, ini bisa menjadi masalah besar dalam menjaga stabilitas glukosa. Jus bit juga sangat manis dan cepat diserap tubuh, karena seratnya sudah disaring. Mirip dengan jus wortel, konsumsi bit secara teratur, terutama dalam bentuk jus, dapat menyebabkan lonjakan insulin berulang dan meningkatkan peradangan dalam tubuh. Untuk alternatif yang lebih aman, cobalah lobak, mentimun, atau seledri yang lebih rendah gula. 6. Ubi jalar. Alternatif sehat yang tetap perlu batasan. Ubi jalar seringkali dipromosikan sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan kentang putih. Dan memang benar ubi jalar memiliki lebih banyak serat dan beberapa nutrisi tambahan. Namun, penting untuk diingat bahwa ubi jalar tetaplah sayuran bertepung tinggi dan kaya karbohidrat. Satu ubi jalar ukuran sedang bisa mengandung sekitar 20-30 gram karbohidrat, tergantung ukurannya, meskipun seratnya membantu memperlambat penyerapan. Gula, konsumsi dalam jumlah besar tetap dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang signifikan pada penderita diabetes. Metode memasak juga berpengaruh. Ubi jalar panggang atau rebus memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada yang digoreng. Jadi, jika Anda ingin menikmati ubi jalar, pastikan untuk mengonsumsinya dalam porsi kecil dan kombinasikan dengan protein serta lemak sehat untuk membantu menstabilkan gula darah. Namun, sayuran non-tepung seperti brokoli atau kembang kol tetap menjadi pilihan yang lebih aman untuk konsumsi harian. 7. Labu kuning. Manisnya yang tersembunyi. Labu kuning dengan warna cerah dan rasa manisnya sering digunakan dalam berbagai hidangan, mulai dari sup hingga kue. Meskipun labu kaya akan vitamin A dan antioksidan, ia juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, terutama dalam bentuk patin dan gula alami. Indeks glikemik labu kuning bisa bervariasi tergantung jenis dan cara memasaknya, namun umumnya berada di kategori sedang hingga tinggi. Ketika labu dimasak, patinya lebih mudah dipecah menjadi gula, yang kemudian cepat diserap oleh tubuh. Semakin matang labu, semakin manis rasanya, dan semakin tinggi pula potensi dampaknya pada gula darah. Oleh karena itu, penderita diabetes perlu membatasi porsi labu kuning dan mengonsumsinya dengan hati-hati. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih sayuran seperti labu siam atau terong yang memiliki kandungan karbohidrat jauh lebih rendah. 8. Singkong. Karbohidrat padat dari akar singkong adalah salah satu makanan pokok di banyak negara tropis, termasuk Indonesia, karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang mengenyangkan. Namun, singkong adalah sumber karbohidrat yang sangat padat dan memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Kandungan pati dalam singkong sangat tinggi, yang berarti ia akan dipecah menjadi glukosa dengan sangat cepat dalam tubuh setelah dikonsumsi. Ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis,
yang sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Bahkan dalam porsi kecil, singkong dapat memberikan dampak signifikan pada kadar glukosa. Menggoreng singkong akan semakin meningkatkan indeks glikemiknya karena penyerapan minyak. Oleh karena itu, singkong sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah yang sangat terbatas dan jarang oleh penderita diabetes. Pilihan yang lebih baik adalah mengonsumsi sayuran berdaun hijau atau sayuran non-tepung lainnya. 9. Talas. Saudara dekat, kentang dan singkong talas adalah umbi-umbian lain yang populer di beberapa daerah, sering diolah menjadi berbagai camilan atau hidangan utama. Sama seperti kentang dan singkong, talas juga merupakan sayuran bertepung tinggi yang kaya akan karbohidrat. Ketika talas dikonsumsi, karbohidrat kompleks di dalamnya akan dipecah menjadi gula sederhana, menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Meskipun talas mengandung serat yang bermanfaat, jumlah karbohidratnya yang tinggi tetap menjadi perhatian utama bagi penderita diabetes. Proses memasak talas juga dapat memengaruhi seberapa cepat karbohidratnya dipecah dan diserap. Untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, penderita diabetes disarankan untuk membatasi atau menghindari konsumsi talas. Sebagai gantinya, fokuslah pada sayuran yang lebih rendah karbohidrat dan memiliki indeks glikemik rendah, seperti oyong, labu siam, atau buncis. 10. Nangka muda. Sestarchi dalam sayur lodeh. Nangka muda sering digunakan sebagai bahan utama dalam masakan tradisional seperti sayur lodeh atau gulai. Meskipun dalam bentuk muda ia dianggap sebagai sayuran, nangka muda sebenarnya memiliki kandungan pati yang cukup tinggi, yang seringkali tidak disadari. Saat dimasak, pati dalam nangka muda akan dipecah menjadi gula yang dapat memengaruhi kadar gula darah. Meskipun tidak semanis nangka matang, nangka muda tetap memberikan beban karbohidrat yang perlu diperhitungkan oleh penderita diabetes. Semakin banyak porsi yang dikonsumsi, semakin besar dampaknya pada glukosa darah. Oleh karena itu, penderita diabetes sebaiknya membatasi konsumsi nangka muda atau memilih sayuran lain yang lebih rendah karbohidrat untuk hidangan berkuah mereka. Pertimbangkan untuk mengganti nangka muda dengan labu siam, terong, atau buncis dalam resep Anda. Setelah mengetahui daftar sayuran yang perlu diwaspadai ini, mungkin Anda bertanya, lalu, sayuran apa yang aman dan bagaimana takaran yang baik untuk lansia penderita diabetes? Jangan khawatir, ada banyak sekali pilihan sayuran yang sangat aman dan bahkan bermanfaat untuk mengelola diabetes. Prioritaskan sayuran non-tepung seperti bayam, brokoli, kembang kol, buncis, asparagus, paprika, mentimun, tomat, dan semua jenis sayuran berdaun hijau gelap. Sayuran ini sangat rendah kalori dan karbohidrat, namun kaya serat, vitamin, dan mineral. Untuk takaran, lansia penderita diabetes bisa mengonsumsi 2-3 porsi sayuran non-tepung setiap kali makan, atau setidaknya 5 porsi dalam sehari. Satu porsi bisa sekitar 1 cangkir sayuran mentah, atau setengah cangkir sayuran matang. Selalu kombinasikan dengan sumber protein tanpa lemak dan lemak sehat untuk membantu menstabilkan gula darah. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, inti dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa tidak semua sayuran diciptakan sama, terutama bagi penderita diabetes. Meskipun sayuran secara umum sangat baik untuk kesehatan, beberapa di antaranya, seperti kacang polong, jagung, kentang, wortel yang dimasak, bit, ubi jalar, labu kuning, singkong, talas, dan nangka muda, memiliki kandungan karbohidrat dan pati yang tinggi. Konsumsi sayuran-sayuran ini secara berlebihan atau tanpa pemahaman yang tepat dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang berbahaya dan mempersulit pengelolaan diabetes. Penting bagi kita untuk selalu membaca label nutrisi dan memahami komposisi makanan yang kita konsumsi. Bahkan untuk sayuran sekalipun, kunci utamanya adalah memilih sayuran non-tepung yang kaya serat dan rendah karbohidrat sebagai prioritas utama. Dalam diet harian Anda, sayuran berdaun hijau gelap, brokoli, kembang kol, dan buncis adalah contoh-contoh yang sangat baik dan bisa dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak. Ingatlah selalu
bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami bagaimana setiap makanan memengaruhi tubuh kita, terutama bagi penderita diabetes, kita bisa membuat pilihan yang lebih cerdas dan proaktif dalam menjaga kesehatan. Jangan pernah berhenti belajar dan mencari informasi yang akurat. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai mengidentifikasi sayuran mana yang mungkin perlu Anda batasi dalam diet harian Anda? Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang tanpa sadar bisa memperburuk kondisi kesehatan kita. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, saya sangat menganjurkan Anda untuk membagikan video ini kepada teman-teman lansia Anda, tetangga, atau siapapun yang Anda kenal yang mungkin membutuhkan informasi ini. Mari kita sebarkan kesadaran dan bantu lebih banyak orang untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, Bintang.